Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Selvi Gustia, Sukmawati Milenia Islami, dan Wildan Fadilah. Di sini kami akan membahas materi SMP tentang persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu apa ya? Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan yang dinamakan gradien atau yang dilambangkan dengan huruf M kecil. Dan bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M merupakan gradien dan C konstanta. Gradien. Kemiringan atau gradien suatu garis dapat ditentukan dengan cara menghitung perbandingan perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X, atau dengan rumus gradien sama dengan perubahan nilai Y berbanding perubahan nilai X. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan gradien dari ruas garis OA. Jawab. Pada ruas garis OA koordinat titik A 4,2 dan titik O 0,0, maka perubahan nilai X adalah 4 dikurangi 0 sama dengan 4, perubahan nilai Y adalah 2 dikurangi 0 sama dengan 2, sehingga gradien ruas garis OA sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X sama dengan 2/4 atau sama dengan 1/2. Mencari gradien ruas garis juga dapat dicari dengan cara berikut. Gradien ruas garis atau M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh soal. Gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan min 1,8 adalah. Jawab. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sudah diketahui X1 sama dengan 5, X2 sama dengan min 1, Y1 sama dengan 2, dan Y2 sama dengan 8. Maka gradiennya 8 dikurangi 2 per min 1 dikurangi 5 sama dengan 6 per min 6 sama dengan min 1. Selain itu, nilai gradien dapat dicari apabila garis melalui pusat koordinat 0 dan melalui titik X1, Y1 dapat dicari dengan rumus Y1 per X1. Contoh soal gradien garis lurus melalui titik 0,0 dan 4,8 adalah. Maka bisa kita jawab dengan M sama dengan Y1 per X1 sama dengan 8/4 atau sama dengan 2. Selanjutnya, gradien bisa dicari pula apabila garis memotong kedua sumbu. Apabila garis miring ke kanan, maka rumusnya M sama dengan A per B. Apabila garis miring ke kiri, maka M bisa dicari dengan min A per B. Selanjutnya, apabila ada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya bisa dicari dengan koefisien X per koefisien Y atau sama dengan min A per B. Contoh soal gradien garis dengan persamaan 2x min y min 5 sama dengan 0 adalah. Maka dapat kita jawab, kan diketahui soalnya itu 2x min y min 5 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaannya itu sudah jelas, bentuk persamaan itu ax plus by plus c sama dengan 0. Maka kita dapat ketahui bahwa
A-nya itu 2, B-nya itu min 1, dan C-nya itu min 5. Maka gradiennya itu min A per B sama dengan min 2 per min 1 atau sama dengan 2. Selanjutnya, apabila garis sejajar sumbu X, maka rumus gradiennya itu M sama dengan 0 plus 1 sama dengan 0. Maka Y-nya itu sama dengan B. Contoh soal gradien garis Y sama dengan 4 adalah, oke, kita bisa langsung jawab nih teman-teman. Kan bentuknya itu dia Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya ke AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi kita dapetin A-nya itu 0, B-nya itu min 1 teman-teman. Jadi kita dapat gradiennya itu min A per B sama dengan min 0 per min 1 atau sama dengan 0. Selanjutnya, apabila garis sejajar sumbu Y. Nah, gradiennya itu sama dengan 1 per 0 atau sama dengan tak hingga. Dan X-nya itu sama dengan A. Contoh soal gradien garis X sama dengan 2 adalah, jawab, kita bisa ubah persamaannya ke AX plus BY ditambah C sama dengan 0 ya teman-teman. Dapat A-nya 1, B-nya 0. Maka gradiennya itu min 1 per 0 atau sama dengan tak hingga. Menentukan persamaan garis lurus itu ada beberapa nih teman-teman. Di antaranya, yang pertama, persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan bergradien M, persamaan garisnya Y sama dengan MX. Persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M, persamaannya Y sama dengan MX ditambah C. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan bergradien M, persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Contoh soal persamaan garis lurus melalui titik 5,10 dan bergradien 2 adalah, nah, kita bisa jawab dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui seperti Y1-nya, X1-nya, dan gradiennya ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jadinya Y min 10 sama dengan 2 dikali X min 5. Maka Y dikurangi 10 sama dengan 2X min 10. Y sama dengan 2X min 10 ditambah 10. Maka Y sama dengan 2X. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Persamaan garisnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh soal persamaan garis lurus melalui titik 2,4 dan min 3, min 2 adalah, kita bisa pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Maka Y min 4 per min 2 min 4 sama dengan X min 2 per min 3 min 2. Maka Y min 4 per min 6 sama dengan X min 2 per min 5. Maka kita kali silang menjadi min 5Y ditambah 20 sama dengan min 6X ditambah 12. Min 5Y sama dengan min 6X min 8. 5Y sama dengan 6X ditambah 8. Persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik X1,0 dan 0,Y1. Persamaan garisnya Y1 kali X ditambah X1 kali Y sama dengan X1 kali Y1. Contoh soal persamaan garis yang melalui titik 4,0 dan 0,8 adalah, maka bisa kita jawab dengan rumus Y1 kali X ditambah X1 dikali Y sama dengan X1 dikali Y1. Maka 8X ditambah 4Y sama dengan 4 dikali 8. 8X ditambah 4Y sama dengan 32. 2X ditambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 min 2X. Hubungan antara dua garis.
Yang pertama, gradien dua garis sejajar. Garis A sejajar dengan garis B. Jika gradien garis A sama dengan MA dan gradien garis B sama dengan MB, maka MA sama dengan MB. Persamaan garis yang sejajar dengan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dan melalui titik X1, Y1 adalah AX ditambah BY sama dengan AX1 ditambah BY1. Contoh soal persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis 3x ditambah 5y dikurang 15 sama dengan 0 adalah. Kita bisa jawab dengan dua cara nih teman-teman. Cara pertama, kita cari dulu gradien garisnya dan dengan cara mengubah persamaannya ke persamaan y sama dengan, maka didapatkan gradiennya itu min 3/5. Karena mereka sejajar, maka gradiennya pun untuk di persamaan yang baru itu sama, yaitu min 3/5. Kita masukkan ke rumusnya, akhirnya didapatkan y min 3 sama dengan min 3/5 dikali x min 2. Hasil akhirnya 3x ditambah 5y sama dengan 21. Cara yang kedua ini cara yang lebih simpel teman-teman. Ingat kan tadi kalau kita ada garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 melalui titik X1, Y1, maka kita bisa cari dengan rumus AX ditambah BY sama dengan AX1 ditambah BY1. Jadi kita tinggal masukin aja nih ke rumus. Jadi hasilnya 3x ditambah 5y sama dengan 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 3. Jadi hasilnya 3x ditambah 5y sama dengan 21. Sama kan teman-teman sama cara yang pertama. Gradien dua garis tegak lurus. Garis A tegak lurus garis B. Jika gradien garis A sama dengan MA dan gradien garis B sama dengan MB, maka MA dikali MB sama dengan min 1 atau MA sama dengan min 1 per MB. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis A, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah AY dikurang BX sama dengan AY1 dikurang BX1. Contoh soal persamaan garis lurus melalui titik 3,5 dan tegak lurus garis 2x plus y min 5 sama dengan 0 adalah. Oke, di sini juga kita bisa gunain dua cara yang tadi sebelumnya kita bahas ya teman-teman. Cara pertama biasa kita bikin persamaannya dulu jadi persamaan y sama dengan. Nah, nanti kita dapetin tuh si gradiennya itu yang ada di depan X, dia itu berarti min 2 ya teman-teman. Nah, karena tegak lurus, maka gradiennya itu min 1 per M atau sama dengan min 1 per min 2. Jadi sama dengan setengah gradiennya teman-teman. Nah, langsung aja dimasukin ke rumusnya. Jadi y min 5 sama dengan setengah dikali X min 3. Maka setelah dihitung hasilnya 2y min X sama dengan 7. Selanjutnya cara kedua, persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 itu bisa pakai rumus AY min BX sama dengan AY1 dikurangi BX1. Maka langsung aja dimasukin 2Y min X sama dengan 2 kali 5 dikurangi 1 dikali 3, maka hasilnya 2Y min X sama dengan 7. Hasilnya sama kan teman-teman seperti cara pertama. Menentukan titik potong dari dua garis lurus. Ada 3 cara, yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Substitusi dengan memasukkan salah satu variabel dari persamaan yang satu ke persamaan yang lain. Contoh, tentukan titik potong garis 2x plus y min 6 sama dengan 0 dengan garis 2y min x min 7 sama dengan 0. Oke, sekarang kita jawab pakai cara substitusi ya teman-teman. Di sini ada persamaan satu yaitu 2x plus y min 6 sama dengan 0.
Lalu ada persamaan keduanya, yaitu 2y min x min 7 sama dengan 0, yang kita ubah menjadi x sama dengan 2y min 7. Tahap selanjutnya, kita masukkan persamaan x sama dengan 2y min 7 ke persamaan 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Maka hasilnya 2 dikali 2y min 7 ditambah y min 6 sama dengan 0, yaitu 4y min 14 ditambah y dikurang 6 sama dengan 0, dan menghasilkan 5y min 20 sama dengan 0. Maka 5y sama dengan 20, y sama dengan 4. Setelah kita mendapatkan nilai y-nya, kita masukkan nilai y itu ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai x. 2x ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 0. 2x dikurang 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Maka diperoleh titik potongnya adalah 1,4. Eliminasi. Dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan variabel yang akan dieliminasi. Masih dengan soal yang sama, kita coba dengan cara eliminasi. Sekarang kita ubah persamaan 2-nya menjadi x min 2y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau yang pertama menghilangkan variabel x dengan persamaan 1 dikalikan dengan 1 dan persamaan 2 dikalikan dengan 2 yang menghasilkan 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0 dikurangi 2x min 4y ditambah 14 sama dengan 0. Maka menghasilkan 5y dikurang 20 sama dengan 0, 5y sama dengan 20, dan y sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan mencari nilai x-nya dengan eliminasi pula. Sekarang persamaan satunya kita kalikan dengan 2, lalu persamaan keduanya kita kalikan dengan 1. Maka menghasilkan 4x ditambah 2y min 12 sama dengan 0 ditambah x min 2y ditambah 7 sama dengan 0. Maka menghasilkan 5x min 5 sama dengan 0, 5x sama dengan 5, dan x sama dengan 1. Maka didapatkan titik potongnya 1,4 dan hasilnya sama seperti hasil yang substitusi. Selanjutnya, campuran. Dengan menggabungkan kedua metode sebelumnya, yaitu substitusi dan eliminasi. Dengan soal yang sama, kita coba dengan metode campuran. Yang pertama, kita akan mengeliminasi variabel x. Kita kalikan persamaan 1 dengan 1, dan persamaan 2 dikalikan dengan 2. Maka menghasilkan 2x ditambah y dikurang 6 sama dengan 0, 2x dikurang 4y ditambah 14 sama dengan 0. Maka hasilnya 5y min 20 sama dengan 0, 5y sama dengan 20, dan y sama dengan 4. Lalu kita masukkan y sama dengan 4 ke dalam persamaan kedua. Maka diperoleh 2 kali 4 dikurangi x dikurangi 7 sama dengan 0, 8 dikurangi x dikurangi 7 sama dengan 0, 1 dikurangi x sama dengan 0, dan x sama dengan 1. Maka didapat titik potongnya yaitu 1,4. Soal latihan. Soal pertama, perhatikan gambar berikut. Jika keliling segitiga OAB sama dengan 30 satuan panjang, tentukan persamaan garis K. Diketahui titik A 12,0, maka jarak OA sama dengan 12 satuan. Keliling 30, maka OB ditambah BA sama dengan 18. Ditanyakan persamaan garis K.
Alternatif jawaban pertama, karena sudut AOB siku-siku, maka berlaku triple Pythagoras. Dari beberapa kemungkinan, maka OB sama dengan 5 dan BA sama dengan 13, sehingga didapat koordinat titik B 0,5, garis K memotong sumbu X di 12,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,5, maka A sama dengan 12 dan B sama dengan 5, sehingga persamaan garis K ialah X per A ditambah Y per B sama dengan 1 atau X per 12 ditambah Y per 5 sama dengan 1. Alternatif lainnya diselesaikan menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Nomor 2. Tentukan gradien garis C. Pembahasan. Diketahui koordinat garis kita anggap A 0,4 dan min 2,0. Garis C sejajar garis A. Ditanya gradien garis C. Cara pertama, gradien garis C sama dengan gradien garis A. Maka M sama dengan min Y per X sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Cara kedua, melalui dua titik, yaitu dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 0 dikurangi 4 per min 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.